warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Husnus di pembelajaran virtual hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran IPA kelas 9 virtual hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan hari ini. Topik yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama adalah siklus menstruasi, dan yang kedua adalah penyakit pada siklus menstruasi. Dan ini sudah Ustadz tugaskan kemarin ya. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan tugas? Ustadz tunggu loh ya. Ya, kita mulai dari siklus menstruasi ya. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu dulu mengenai fertilisasi, dan ini sudah Ustadz ajarkan pada pertemuan virtual kemarin ya. Ayo, ada yang masih ingat atau sudah lupa? Ya, kita Ustadz nyangka lagi ya. Fertilisasi ya, fertilisasi adalah peleburan sel sperma dengan sel telur atau ovum yang terjadi di tuba falopi, atau bisa juga oviduct, atau bisa juga lagi bahasa Indonesianya saluran telur ya. Jadi setelah ovum dikeluarkan dari ovarium, nantinya ia akan bertemu dan bergabung dengan sel sperma di oviduct ini. Nah, nanti sel sperma dan sel ovum melebur menjadi namanya zigot. Zigot ini adalah calon embrio ya, calon dari kalian. Nah, awalnya zigot ini satu sel, kemudian membelah seperti pada slide berikut. Ya, di sini dilihat ya, zigotnya awalnya satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya, sehingga nanti ia akan terbentuk calon-calon organ. Ada yang menjadi paru-paru, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi tangan, dan sebagainya ya. Nah, seperti itulah secara ringkas proses terbentuknya embrio jika terjadi fertilisasi. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi fertilisasi? Kita lihat pada slide berikutnya. Baik, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Ya, jadi nanti ketika sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma, maka dinding rahim yang awalnya sebenarnya siap untuk menampung hasil fertilisasi yaitu zigot, karena belum terfertilisasi, akhirnya dia akan meluruh. Bahasa lainnya adalah rontok, atau bahasa agak kasarnya adalah sedikit hancur ya, menjadi darah. Nah, darah ini yang setiap bulannya akan dikeluarkan oleh wanita ya. Next. Nah, pada siklus menstruasi ini ada 4 hormon yang berperan. Ada FSH, ada LH, ada progesteron, dan ada estrogen. Ustadz jelaskan secara ringkas ya. FSH, follicle stimulating hormone, bahasa Indonesianya hormon yang menstimulasi folikel ya. Folikel ini yang nantinya membungkus ovum ya. Berarti bisa berarti di sini FSH berfungsi untuk pembentukan atau perkembangan ovum ya sebelum masa. Ada LH, luteinizing hormone ya, atau ya hormon untuk menjadi corpus luteum. Nah, di sini corpus luteum itu apa? Corpus luteum itu adalah ketika folikel sudah mengeluarkan ovum ya. Nah, jadi selain berfungsi sebagai terbentuknya corpus luteum, LH ini juga berfungsi untuk perangsangan ovulasi ya. Perangsangan ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah terlepasnya ovum atau sel telur dari ovarium. Kemudian ada namanya progesteron ya. Progesteron ini berfungsi untuk merangsang penebalan dinding rahim. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen ini punya beberapa fungsi. Pertama, seperti LH, dia merangsang ovulasi. Kedua, dia seperti progesteron, merangsang penebalan dinding rahim. Ketiga, dia juga merangsang keluarnya ciri seks sekunder pada
wanita, ya. Next. Jadi siklus menstruasi ini ada 4 fase atau 4 tahapan, ya. Seperti kalian lihat di gambar, ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah menstruasi. Tahap kedua adalah proliferasi atau praovulasi. Tahap ketiga adalah ovulasi, dan tahap keempat adalah sekretori atau pasca ovulasi. Kita bahas satu-satu. Untuk menstruasi ini, ya, menstruasi ini dapat kalian lihat pada grafik hormon, di mana menstruasi ini progesteron turun, ya. Kemudian di sini pada gambar rahim, ya, rahimnya juga kondisinya agak meluruh, agak tidak tebal, langsung tipis, ya. Berarti apa? Berarti di sini rahimnya mengalami perobekan atau peluruhan sehingga keluar darah, ya. Pada fase kedua ada, mohon maaf, untuk fase menstruasi ini berlangsung, ya, kita lihat pada grafiknya berlangsung selama 5 hari secara umum, ya. Lanjut ke fase kedua, ada namanya fase proliferasi atau pembentukan, di mana di sini mulai terbentuk folikel, ya, sel telur, berkembangnya sel telur. Dapat kalian lihat di sini FSH mulai naik, ya, dan dinding rahim mulai agak menebal sedikit demi sedikit. Kemudian ada yang ketiga, fase ovulasi, ya. Ovulasi pada hari ke-15. Hari ke-15 di sini LH-nya naik, estrogennya naik, dan dapat kalian lihat di sini ovumnya terlepas dari folikel, ya. Dan yang terakhir adalah fase sekretori, di mana di sini ditandai dengan estrogen dan progesteron yang tinggi sehingga membuat dinding rahim itu dinding rahim itu menebal, ya. Oke, kita back, ya, ke menu awal, ya. Tadi sudah, ya, Ustadz ajarkan mengenai siklus menstruasi. Selanjutnya Ustadz akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia, ya. Kita pencet tombolnya. Nah, ada beberapa penyebab penyakit sistem reproduksi manusia. Pertama, ada yang disebabkan oleh virus, ya. Di sini Ustadz sebutkan 2. Ada AIDS. AIDS itu penyakitnya, ya. AIDS itu penyakitnya, ya, autoimmune deficiency acquired immunodeficiency syndrome, ya. Acquired immunodeficiency syndrome atau sindrom penurunan kekebalan tubuh, ya. Jadi orang yang terkena AIDS, kekebalan tubuhnya akan turun. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh HIV virus, ya. Human immunodeficiency virus yang menyebabkan penurunan imun manusia, ya. Kemudian ada herpes, ya. Herpes ini disebabkan oleh human papilloma virus, ya. Kemudian selain disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada kencing nanah atau nama lainnya gonor. Kenapa kok gonor? Karena penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya. Neisseria gonorrhoeae agak sulit, ya, tapi pelan-pelan pasti bisa. Yang kedua ada raja singa atau sifilis, ya, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ya. Next, kita ke berikutnya. Ada yang disebabkan oleh jamur. Nah, kalau yang disebabkan oleh jamur ini biasanya kebanyakan menyerang sistem reproduksi wanita paling luar, yaitu apa kemarin? Vagina, betul. Ya, ada namanya chlamydiasis, berarti disebabkan oleh jamur chlamydia, dan ada yang disebabkan ada namanya lagi candidiasis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Biasanya kita sebut penyakit keputihan. Dan ada beberapa penyakit-penyakit yang lain yang tidak bisa Ustadz jelaskan karena berhubung durasi, ya. Kita back, ya. Mungkin sekian yang Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan virtual hari ini. Tetapi sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sebentar, ya, Ustadz ambilkan bukunya dulu. Ya, sudah ada. Kan pasti sudah menerima buku IPA terpadu kelas 9 yang penerbitnya Yudhistira. Coba kalian buka halaman, sebentar. Kebanyakan. Ya,
Coba kalian buka halaman 14 dan 15 ya. Yang A pilihan ganda dari yang B, lengkapilah pernyataan. Ini coba kalian kerjakan ya. Ustadz tunggu minggu depan ya. Ini dikerjakan ya, halaman 14 dan 15 bagian A dan B ya. Baik. Sekian ya pertemuan hari ini. Kita tutup pertemuan virtual hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikian kita jumpa lagi pada pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan semangat belajar.